Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah alladzi balagha risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada filai haqqa jihadih wa qala Allahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'llaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dalalatin finar. Ayo ikhwani fi din, hadani Allah wa ayyakum ajmain. Bagaimana kabar antum semua malam hari ini? Alhamdulillah, segala puji kita aturkan kepada Allah tabaraka wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita semua, di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dua kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjid yang merupakan tempat yang paling Allah cintai. Allah mengumpulkan kita dalam satu majlis ilmu, di mana majlis ilmu Nabi mengatakan Riyadul Jannah, taman-taman surga dunia. Di mana ketika seorang terbiasa berada di majlis ilmu seperti ini, di taman-taman surga dunia, maka diharapkan mereka kelak akan masuk ke taman-taman surga yang sesungguhnya di akhirat. Allahumma amin. Wa nafidin hadani Allahu ayyakum ajmain. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Nikmat Allah yang telah Allah karuniakan kepada kita, di antara nikmat yang paling utama itu nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Islam. Dengan kenikmatan iman dan kenikmatan Islam ini, maka kita menjadi hamba-hamba yang kelak akan mewarisi surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga yang penuh kebaikan di dalamnya, kehidupan yang selama-lamanya, kesehatan yang selama-lamanya, muda yang tidak pernah tua, hidup yang tidak akan pernah mati. Maka ini kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memilih agama Islam ini untuk kita, maknanya setiap hamba yang memeluk agama Islam, hakikatnya dia berada di atas fitrahnya manusia. Kalau ada manusia yang tidak beragama Islam, hakikatnya dia hidup tidak di atas fitrahnya manusia. Ibarat ikan, dia tidak ada di dalam air, maka dia akan tersiksa, maka dia akan mati. Dan kelak mereka orang-orang yang mati tidak di jalan Islam, mereka yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang mati dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tempat kembali mereka adalah naru jahannam khalidina fiha abada. Maka hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kami yakinkan kepada diri dan antum semuanya untuk selalu bersyukur kepada Allah, untuk selalu berbahagia. Bertambahnya usia kita, bertambahnya ilmu dan amal kita, sebenarnya menambah kebahagiaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dunia ini menjanjikan kebahagiaan, hanya menjanjikan kebahagiaan saja, tapi
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala menjamin kebahagiaan manusia. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah taala jamin kebahagiaannya di dunia ini yang sementara dan kebahagiaan di akhirat untuk selama-lamanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara pilar-pilar kebangkitan umat Islam di mana kita berusaha untuk menyongsong kemenangan Islam yang tinggal sebentar lagi, di mana kita berada di akhir zaman, 1400 tahun Islam telah berkembang sampai ke negeri Nusantara ini. Maka ini merupakan persiapannya harus kita songsong, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita bukti-bukti nubuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana satu persatu telah Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dunia ini peperangan-peperangan yang telah terjadi, di mana kelak peperangan akhir zaman yang kita kembali kepada peperangan tradisional. Maka setiap diri kita harus mempersiapkan sebaik mungkin, baik diri kita ataupun generasi-generasi kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, keluarga kita, masyarakat kita. Bahkan kita berusaha negeri yang mayoritas adalah kaum muslimin menjadi negeri-negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur, negeri-negeri yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup di bawah syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi, kebaikan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan bagi mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara satu pilar, ada 5 pilar. Yang pertama, pilar menjadikan masjid sebagai basis kekuatan kaum muslimin. Maka masjid menjadi basis daripada kekuatan kaum muslimin. Kaum muslimin ketika berada di masjid, sebagaimana ikan berada di air. Kira-kira kalau ikan berada di air itu, dia tenang atau gelisah? Dia nyaman atau ingin keluar? Demikian juga ketika kaum muslimin berada di masjid, maka yang dia dapatkan ketentraman, ketenangan, kebahagiaan, dan tidak ada tempat yang paling nyaman di muka bumi ini, hadirin mulia, kecuali Baitullah, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita menjadikan Baitullah ini, rumah Allah ini, menjadi magnet agar orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak, dewasa atau orang-orang tua, mereka rindu dengan masjid, mereka cinta dengan masjid. Setiap dia datang ke satu tempat, dia diingat di mana masjidnya. Maka ketika masjid ini dikelola dengan sebaik-baiknya oleh takmir, di mana takmir bukanlah pemilik masjid tapi pelayan dari para umat ini, maka ketika masjid berusaha untuk memenuhi kebutuhan umat, jadi masjid ini, setiap masjid yang kita tinggali di wilayah-wilayah kita masing-masing, harusnya menjadi solusi bagi kebutuhan umat Islam. Jadi bukan hanya umat Islam memenuhi kebutuhan masjid, tapi bagaimana masjid, satu masjid itu bisa memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Ada kaum muslimin sakit, masjid menyediakan poliklinik. Kaum muslimin lapar, masjid menyediakan makanan, dan seterusnya. Maka proses daripada program-program bagaimana Islam bangkit dari masjid telah kita banyak menyaksikan di masjid-masjid yang menjadi ikon toladan, di Masjid Yogyakarta, di Masjid Sragen, dan masjid kita mungkin Nur Mirah, dan insyaallah masjidmu ini yang tempatnya luas, strategis, tempat parkirnya luas,
pinggir jalan, maka semoga menjadi masjid yang bisa untuk memenuhi seluruh kebutuhan umat Islam dan kaum muslimin. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana takmir masjid itu menekankan kepada jamaahnya, kepada masyarakat di sekitarnya tentang pentingnya salat berjamaah. Bagaimana ketakmiran termasuk antum sebagai dai Allah yang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala dalam beramar ma'ruf nahi munkar, mengajak manusia yang meninggalkan kewajiban, mencegah manusia yang melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ambil bagian. Karena setiap kita adalah dai, setiap kita adalah mujahid, maka setiap pribadi muslim ini dia adalah seorang dai dan seorang mujahid. Maka ketika kaum muslimin memiliki sifat seperti itu, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemenangan Islam, kejayaan, kebangkitan akan segera kita raih. Takbir! Saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menekankan salat berjamaah kepada kaum muslimin? Mendatangi rumahnya, mengajak mereka silaturahmi ke rumah-rumah kaum muslimin. Kita memiliki data kaum muslimin, baik yang mukmin maupun yang kafir, yang kaya maupun yang miskin, yang janda, yatim. Ketakmiran masjid harus memiliki data seperti itu. Sebagai masjid antum semua harus seperti itu. Bagaimana masjid ini bisa menjadi tempat yang nyaman bagi setiap kaum muslimin, baik anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Hari ini kita menyaksikan yang dirahmati Allah, umat Islam sekarang mengalami krisis pemuda-pemuda Islam, di mana pemuda-pemuda Islam hari ini kita menyaksikan mereka habiskan waktu mereka di pinggir-pinggir jalan, di kafe-kafe kopi. Di mana lagi? Karaoke. Di mana lagi, Pak? Game ya. Atau tempat-tempat hiburan yang lain. Atau dihabiskan masa mudanya untuk berolahraga terus sampai akhirnya mati juga. Maka bagaimana masjid ini bisa menjadi tempat yang didudukan oleh seluruh kaum muslimin? Masjid menjadi lingkungan di mana merupakan keteladanan bagi jamaahnya, bagi kaum muslimin. Maka hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga kita krisis dai umat. Krisis ustadz yang umatan, ya, artinya hari ini banyak ustadz itu yang hanya datang mengisi pulang, tapi dia tidak mengetahui keadaan kaum muslimin, keadaan jamaahnya, keadaan mustamiknya. Maka itu termasuk di antara yang terjadi hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada klaster-klaster, ada perbedaan antara ini gone ustadz, ini gone santri, tidak. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah ilallah, Rasul bergaul dengan orang-orang miskin, Rasulullah bergaul dengan orang anak-anak muda, orang-orang tua, bahkan hamba sahaya, bahkan orang buta. Umi Maktum merupakan daripada sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kaum muslimin memiliki masjid, memiliki ustadz, di mana masjid sebagai seolah-olah menjadi pusat pemerintahan, nah, gitu ya. Jadi masjid ini seolah-olah menjadi pusat pemerintahan. Masjid harus punya database, data wilayah RT ini, ya, RW ini, ya. Artinya masjid ini siapa yang biasa sholat, ya.
ayat 01, maka dia harus tahu jumlah kaum muslimin yang ada di situ. Harus tahu juga siapa yang kaya, siapa yang miskin. Tahu juga mana anak yatim. Tahu juga di antara mereka janda, orang-orang tua, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya bahwasanya masjid menjadi lembaga pendidikan kaum muslimin, menjadi pendidikan Islam. Ya. Di mana hari ini kita merasakan bahwasanya walaupun merebak dan berkembang pendidikan Islam dari mulai PAUD, TKIT, SDIT, SMPIT, pondok pesantren, sanawiyah, aliyah, dan kita melihat kebanyakan daripada sekolah-sekolah itu memang kaya-kaya yang teruntuk bagi orang-orang yang punya uang saja. Menengah ke bawah seolah-olah tidak bisa untuk menyekolahkan anaknya di situ, disebabkan karena mungkin uang mukanya 10 juta, mungkin ada yang mungkin 20 juta, ada 25 juta. Maka bagaimana masjid ini menjadi lembaga pendidikan bagi kaum muslimin? Alhamdulillah, di berbagai masjid kita ini telah menyediakan pendidikan seperti Taman Pendidikan Al-Quran, TPA, atau TPQ, yang memang TPA TPQ digemari oleh anak-anak usia SD, Pak. Ya, SD kelas 1 sampai kelas 6. Nanti kalau sudah kelas 6 wis gah TPA meneh. Gah TPA jadi berandal, ya. Sehingga ini yang bisa kita saksikan bahwasanya ketika anak sudah lulus SMP, SD itu, maka tidak ada wadah lagi. Nah, maka bagaimana masjid ini memiliki wadah untuk mewadahi anak-anak di usia SMP, yang merupakan generasi-generasi yang mungkin ingin mengetahui jati dirinya. Kemudian kita sediakan diniyah, sekolah sore, Pak. Dulu kan kita pernah ya, ada sekolah pagi, naik sore ada sekolah diniyah. Di situ tadi ada pelajaran akidah, ya, pelajaran fikih, Al-Quran, hadis, adab, ada bahasa Arabnya, dan demikianlah diajarkan di pondok-pondok pesantren. Ada nahwu, ada sorofnya. Lantas dari mana guru-gurunya? Maka masjid harus bisa mempersiapkan guru-guru itu. Masjid kasnya bukan hanya untuk membangun fisiknya masjid, tapi bisa membangun umat, bisa menyekolahkan anak-anak jamaah masjidnya untuk menjadi ustadz, ustadzah, sehingga kelak dia bisa pengabdian di masjidnya, menjadi ustadz di masjidnya, mendidik generasi-generasi, tetangga-tetangganya, kawan-kawannya, adik-adiknya di masjid tersebut. Maka kebanyakan pondok pesantren atau sekolahan-sekolahan di mana yang membiayai masjid itu, maka biayanya murah, karena diambil daripada infak masjid, sedekah jamaah. Sehingga idealnya itu masjid itu di sebelahnya ada sekolahan, ya. Entah PAUD, entah TK, ya. Nanti bisa jadi masjid, ya, membeli tanah atau diberi wakaf tanah untuk jadikan pondok yang membiayai jamaah masjid. Nah, maka ketika program-program pendidikan seperti ini jalan, maka kebangkitan kaum muslimin semakin dekat. Di antara bangkitnya kaum muslim karena pemahaman Islam yang sudah merata. Orang sudah paham akidah, paham ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, paham amar ma'ruf nahi munkar, paham al-jihadu fisabilillah, yang merupakan dirwatu sanaimul Islam, puncak daripada amalan Islam. Di mana itulah di antara dasar-dasar kemenangan Islam. Nah, kita menyaksikan negeri-negeri yang di situ ada al-jihadu fisabilillah, maka Allah Subhanahu wa taala segerakan kemenangan bagi mereka.
Nasrun minallah wa fathun qarib. Pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Negeri Afghanistan yang telah berperang hampir 30-40 tahun, yang sudah habis-habisan, Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan sehingga menjadi imarah Islam Afghanistan. Negeri Suriah ya hampir 14 tahun peperangan, semua hancur, gedung-gedung rumah, orang yang sekolah, orang yang kerja. Tapi 14 tahun kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada sang mujahid Syekh Jaulani, menjadi negeri kaum muslimin, dan insyaallah negeri Palestina yang semua hari ini mata kita tertuju kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera berikan kemenangan kepada saudara kita di Palestina. Takbir! Maka ini di antara kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, di antara kebangkitan umat, kebangkitan kaum muslimin, semua berawal dari masjid, di mana peradaban Islam yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain di kota Madinah, di Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita rindu untuk bisa ke sana. Rindu ke Baitullah Masjidil Haram, rindu untuk di Masjidil Nabawi, dan rindu untuk sholat bersama-sama di Masjidil Aqsa. Maka ini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap diri kita yang dirahmati Allah, jangan hanya tertipu terhadap urusan-urusan duniawi. Jangan hanya bersedih terhadap kesulitan ekonomi. Jangan hanya bersedih terhadap urusan-urusannya hari ini. Mungkin ketika kita dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang berada di bumi-bumi peperangan, kita belum ada apa-apa. Mereka ada anak yang sudah tidak punya ayah dan ibu, hanya ada di negeri Palestina kaum muslim. Seorang bapak, mereka pamitan kepada anaknya untuk beli roti, kemudian tidak kembali lagi, hanya ada di Palestina. Seorang anak yang lahir sudah tidak mendapati ayah dan ibunya, itulah di Palestina. Seseorang yang keluar dari rumahnya, kemudian dia kembali, ternyata rumahnya hancur, itulah di Palestina. Maka ini diantara tujuan yang kaum muslimin harus bersatu di atas kemenangan-kemenangan yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan di Biladul Syam, negeri Syam. Masjid yang merupakan kiblat pertama kaum muslimin dan tidak diragukan lagi, ya wahai dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barang siapapun, kelompok apapun yang hari ini tidak ada kecenderungan untuk membela Palestina, tidak ada menyuarakan terhadap kemerdekaan Palestina, bahkan tangannya berat untuk mengibarkan bendera Palestina, maka sungguh mereka sudah berada di barisan Yahudi, barisan Zionis, tanpa harus mengatakan saya Zionis, saya Yahudi. Maka itu diantara hal yang tidak samar lagi. Tidak ada yang abu-abu lagi. Hari ini barang siapa yang malah menjelek-jelekkan para mujahidin yang ada di Palestina, menjelek-jelekkan Hamas yang berjuang mati-matian, hidup di lorong-lorong yang dalamnya 30 meter, ini peperangan yang sangat indah sekali. Seorang mujahidin hidup dalam lorong 30 meter, sehingga pesawat-pesawat Zionis Yahudi tidak bisa menemukan, bahkan membunuh daripada para mujahidin tersebut. Maka itu semua dimulai dari masjid, membangkitkan singa-singa Allah Subhanahu wa taala agar mereka segera bangkit untuk menyambut seruan dari Allah Subhanahu wa taala, segera meminang para bidadari-bidadari bermata jeli, di mana hari ini para bidadari merindukan kita semua agar kita menjadi di antara orang-orang yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syuhada. Takbir!
Maka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemenangan sudah dekat ini. Bagaimana kita mulai dari masjid, dari pendidikan Islam. Kemudian bagaimana masjid melayani umat, sosialnya, kemasyarakatannya. Bagaimana masjid-masjid kita ini menyediakan poliklinik seumpama, pengobatan gratis seumpama. Yang hari ini orang mau berobat takut. Orang hari ini berobat takut, Pak. Ini berobat preksok dokter 50.000, obatnya 100.000. BPJS gak mau bayar, kecuali dia mau 2-3 hari baru dibayar. Kalau rawat jalan gak bayar ya, harus bayar juga ya. Nah, maka bagaimana masjid menjadi solusi umat ini? Ada pengobatan gratis, ada bekam gratis, terapi gratis. Kita kenalkan dengan herbal, dengan tibun nabawi, agar semakin cinta dengan Rasulullah SAW, cinta dengan Islam. Kemudian bagaimana masjid menjadi jembatan permasalahan umat Islam ini. Masjid menjadi tempat bermusyawarah, masjid makmur, masjid selalu ramai dengan kegiatan-kegiatan yang semua dimulai daripada kepengurusan masjid, takmir masjid, dibantu dengan muhsinin, orang-orang yang baik hati, orang-orang yang mewakafkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan istana di surga. Maka orang yang sedekah itu adalah orang-orang yang bahagia. Orang yang sedekah masjid ini, yang membangun masjid ini, maka setiap kebaikan-kebaikan yang ada di masjid ini, orang sholat, orang pengajian, orang baca Quran, maka dia memborong pahalanya yang menjadi daripada amal jariyah. Ya mati masih mengalir sedekahun jariyah, mengalir terus, Pak. Kemudian yang kedua yang dirahmati Allah Ta'ala, pilar yang kedua yaitu menebarkan Islam menjadi rahmatan lil alamin. Bagaimana diri kita menjadi sebab-sebab manusia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang program kita lakukan, bagaimana kita selalu menebarkan salam. Sebagaimana saya sampaikan kepada panitia, hendaklah ketika tamu datang itu ada 5S, betul ya? Apa itu 5S itu? Senyum, terus salam, terus sapa, terus sopan santun. Bagaimana setiap muslim memiliki jiwa seperti itu. Ketemu kaum muslimin, senyum. Karena senyum kepada kaum muslim termasuk sedekah. Jangan cemberut, jangan bersengut. Serupane lah bersengut. Orang lari dari Islam gara-gara antum tidak mau senyum pada kaum muslimin. Wes irang, gondrong, rasa guyu, tidak mau menyalami kaum muslimin. Tauhidnya sudah melebihi langit. Setiap yang dipandang dia kafir murtad, sehingga dia malas menyalami kaum muslim. Ini di antara kesombongan. Barang siapa berjumpa dengan kaum muslimin, kemudian berat dia mengucapkan salam, maka sungguh ada benih-benih kesombongan dalam hatinya. Barang siapa yang memiliki kesombongan dalam hatinya, walaupun seberat darah, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Di antaranya orang yang tidak memulai salam terlebih dahulu, menunjukkan dia merasa lebih tinggi daripada kaum muslimin yang ada di depannya. Kalau barang siapa yang mengucapkan salam terlebih dahulu, maka dia adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Afsu salam bainakum, sebarkan salam. Ketemu kaum muslimin, dohirnya Islam. Mau pecinya modele Taliban, modele peci Soekarno, ya. Soekarno. Wong ngau peci Soekarno ora murtad. Wong wis Soekarno murtad. Gimana? Wong pakai sorban. Wong pakai peci haji. Dohirnya Islam, salami dia. Assalamualaikum. Ketika kita menyalami kaum muslimin,
maka kita jamin keselamatannya. Ketika saya menyalami antum, saya jamin kamu selamat. Hartamu selamat, nyawamu selamat, kehormatanmu selamat. Inilah jaminan daripada kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Maka ketika kaum muslimin assalamu bainakum, saling menyebarkan salam, maka ada cinta di antara mereka. Ketika antum menyalami seorang, maka tidak ada ghil di antara hati antum dan mereka. Dan ghil ini termasuk penghalang orang masuk surga. Barang siapa ada kedengkian terhadap kaum muslimin, maka tidak masuk surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena penghuni surga itu adalah orang-orang yang hatinya tidak ada kebencian kepada kaum muslim. Maka Allah mengatakan, Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Kita berlindung kepada Allah Taala daripada ghil terhadap kaum muslimin. Maka ketika antum mau tidur itu, bersihkan hati antum dari kebencian kaum muslimin, dari dendam-dendam, dari apapun, bersihkan. Sahabat tahu tidur ini tidur terakhir, sehingga Allah Subhanahu wa taala membangun kita dalam keadaan telah meninggal dunia. Hati kita bersih, hati kita plong, maknyes. Kita dipanggil oleh Subhanahu wa taala, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mereka dipanggil oleh Subhanahu wa taala, hati yang bersih, hati yang tenang, hati yang taat, hati yang selamat, hati yang tidak punya kedengkian kepada kaum muslim. Maka mulai sekarang wanifidin, sebarkan salam. Maka hatimu lapang, rezekimu lapang. Sebarkan salam. Assalamu bainakum, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Maka ketika kita suka menyebarkan salam, maka ketika kita lupa tidak nyalami, disalami orang, didoakan oleh orang. Salami baik anak kecil, orang dewasa, orang tua, baik yang kita kenal atau tidak kita kenal, baik yang mungkin ngaji kita bukan, tidak ngaji sama kita. Selama dia kaum muslimin, maka dia punya hak untuk diberikan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sebarkan keselamatan. Ya, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nabi kita nabi rahmah, nabi yang penuh kasih sayang. Islam itu lebih mencintai orang kafir masuk Islam daripada mereka mati dalam keadaan kafir. Maka dakwah didahulukan, mengajak mereka berislam, aslim taslam, ajak pada Islam terus. Dikirim dai-dai ilallah, ya, dikirim rombongan-rombongan jamaah-jamaah untuk mendakwakan Islam ini, mengajarkan Islam ini. Tetapi ketika mereka menentang Islam, melawan kaum muslimin, maka akan kami kirim batalion-batalion para mujahidin, kompi-kompi jihad untuk menghinakan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka termasuk orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Takbir! Maka dakwah kita serukan, kita sampaikan kepada pelosok-pelosok negeri ini, mengajak manusia ke jalan Islam, ke jalan keselamatan. Tetapi ketika dakwah dihalangi, maka tidak ada jalan yang kedua kecuali al-jihadu fisabilillah, untuk menghinakan mereka, orang-orang menentang jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga yang mulia, bagaimana membangun kepedulian dan solidaritas sosial yang utuh. Bagaimana kita selalu peduli kepada kaum muslimin, peduli kepada saudara, peduli kepada tetangga, jadi orang dermawan, jangan bakhil. Ketika ada orang minta tolong sama kita, jangan kita juga sambat duluan, tapi insya Allah ada, insya Allah ada. Ini adalah harapan-harapan dari setiap orang yang mengadu kepada kita. Kita menjadi solusi baginya, menjadi teman baginya. Maka ketika kita menjadi hamba-hamba yang dermawan, ya, kita mulai jiwa-jiwa kaya, suka memberi, bukan suka minta-minta, ya. Jadi nek tadi laskar kuwi aja dadi laskar pincuk, tau enggak? Laskar pincuk tau enggak? Laskar pincuk. JP ini kebersihan ora tau nyapu. JP ini wilayah ini ora tau ngaman, iki namanya laskar pincuk. Itu laskar yang ruwet, yang kita tidak boleh
ikut mereka, barisan mereka yang suka membuat onar, suka membuat gaduh Islam ini, mencerai-beraikan kaum muslimin. Maka kepedulian kita kepada kaum muslimin, ya, berikan, suka memberi, infai dia, tolong dia, mudahkan dia. Maka barang siapa memudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan dia fid dunya wal akhirah. Jiwanya kaya, ya, jangan jiwa miskin. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ayo senang dibantuannya. Oh, bagaimana kita memberi? Siapa yang tak bantu? Begitu. Ini jiwa ithar, mendahulukan saudaranya walaupun dia butuh. Tapi ini di antara jiwa-jiwa yang telah dibangun oleh Islam, generasi awal Rasul dan para sahabat, sehingga mereka benar-benar totalitas menjadi hamba-hamba dermawan karena Allah Ta'ala dermawan. Ketika kita memiliki keran-keran yang banyak, maka rizki dari Allah Ta'ala semakin ditumpahkan ke dalam tandon-tandon rumah kita ini, dalam rangka kita menjadi penyebar kebaikan, suka memberi bukan suka meminta. Kemudian kepada dari manusia, bagaimana kita merekatkan tali ukhuwah Islamiyah. Maka hari ini kekuatan umat Islam ini ada dua. Yang pertama kuwatul iman, kekuatan iman. Yang kedua kuwatul ukhuwah, kekuatan persatuan Islam, kekuatan ukhuwah. Baru kekuatan asilah, kekuatan senjata. Maka dari poin yang pertama, bagaimana kita menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana umat ini bisa bersatu padu dalam rangka menyongsong kemenangan Islam. Jangan bercerai-berai. Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan bercerai-berai. Walaupun ada perbedaan, persamaan kita lebih banyak daripada perbedaannya. Bagaimana umat Islam bisa berbeda? Tuhannya satu, nabinya satu, kiblatnya satu, kitabnya satu. Maka hanya orang-orang yang sesat saja, orang-orang yang melenceng akidah dan manhajnya yang bisa berpisah dari para jamaah kaum muslimin. Bagaimana kita menjadikan majlis-majlis kita ini yang rahmah, bisa bersatu. Maka ketika hari ini, ketika antum keluar dari masjid ini, kok tidak semakin sayang terhadap kaum muslimin? Ada dua kemungkinan. Gurunya yang salah, apa niatmu salah? Kalau antum berada di suatu majlis ilmu, ya, kok keluar dari masjid kok tidak semakin sayang terhadap kaum muslimin? Ada dua kemungkinan. Gurumu salah, apa niatmu salah? Masa setiap umat ini ketika dia belajar agama, maka harus semakin sayang kepada kaum muslimin, harus semakin tawadhu kepada kaum muslimin, tidak menyombongkan diri, tidak merasa paling bertauhid, paling mujahid, paling bertakwa, paling berilmu, tidak demikian. Maka setiap diri kita kepada kaum muslimin harus ada tawadhu kepada mereka. Rendah hati, bukan rendah diri. Ya, menyalami, santun, tersenyum di antara kaum muslimin. Kemudian kelima yang mulia, yang terakhir, bagaimana pilar yang kelima ini, yaitu membentuk generasi robani, generasi militan Islam. Di antara tiga sifatnya, salimul akidah, akidahnya benar, sahihul ibadah, ibadahnya benar, dan mereka akhlakul karimah, akhlaknya mulia. Bagaimana akidahnya lurus, tidak bercampur dengan kesyirikan. Bagaimana ibadahnya benar, tidak tercampur dengan kebid'ahan. Bagaimana akidahnya akhlaknya mulia, jauh daripada akhlak tercela. Dia hiasi dirinya setelah dia keluarkan daripada akhlak tercela, dia hiasi dengan akhlak mulia. Kalau dalam hatinya itu ada sifat marah, hilangkan marah itu, keluarkan, ganti dengan sifat sabar. Kalau dalam hatinya ada sifat bakhil, buang, jadi sifat dermawan. Ini adalah termasuk di antara perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya generasi yang kelak akan menyongsong kemenangan, karena generasi ini adalah generasi yang Allah Subhanahu wa taala tolong, sebagaimana Allah Subhanahu telah menolong generasi-generasi awal Rasulullah dan para sahabatnya yang mereka memiliki sifat yang mulia, salimul akidah, sahihul ibadah, akhlakul karimah. Demikian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kami sampaikan membuat
nyala api dalam dada kita, semangat, motivasi, sehingga pulang dari majlis ini sebagaimana Nabi mengatakan, balighu ani walau ayah, sampaikan walau satu ayat. Antum keluar dari majlis ini harus menjadi dai-dai Allah, mengajak manusia ke jalan Islam, menjadi sebab-sebab orang mendapat hidayah, menjadi penggerak-penggerak amar ma'ruf nahi munkar yang merupakan daripada embrio al-jihadu fisabilillah, yang merupakan dirwatu sanal bil Islam, puncak kemenangan Islam, di mana Allah Taala menjanjikan kemenangan baginya. Demikian yang kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan kita sehingga kita mati di atas puncak-puncak iman, puncak-puncak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.